Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habibatul Azizah dengan NIM 23230016. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Badra. Jadi, di video kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Perencanaan Pembangunan Desa. Sekaligus saya juga akan memberikan saran dan juga kekurangan dari buku tersebut. Mungkin langsung saja kepada videonya. Perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan masyarakat secara partisipatif. Tujuannya adalah mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pembangunan partisipatif mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam pengelolaan pembangunan desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Pembangunan desa mencakup yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa, dan yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa, lalu yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Tahapan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk jangka waktu sekitar 6 tahun. Lalu yang kedua, Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa untuk jangka waktu sekitar 1 tahun sebagai penjabaran RPJM Desa. Penyusunan RPJM Desa. RPJM Desa wajib disusun paling lambat 3 bulan setelah pelantikan kepala desa. Isinya mencakup visi dan misi kepala desa, kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan dalam 4 bidang utama pembangunan desa. Yang pertama, pembentukan tim penyusunan RPJM Desa. Tim penyusunan RPJM Desa terdiri dari kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa sebagai ketua, lalu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. RPJM Desa dapat diubah jika terjadi pertama, peristiwa luar biasa seperti bencana, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial. Kedua, perubahan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Penyusunan RKP Desa. RKP Desa adalah dokumen tahunan yang merinci program pembangunan sesuai RPJM Desa dan anggaran yang diterima desa. Penyusunannya mempertimbangkan yang pertama, pagu indikatif dari pemerintah daerah, yang kedua, sumber pendapatan desa seperti alokasi dana desa atau ADD, dana desa atau DD, dan bagi hasil pajak. Lalu yang ketiga, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang desa. Yang keempat, RKP Desa disusun pada bulan Juli dan ditetapkan sebagai penyusunan RAPB. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan APB Desa. Pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan melalui yang pertama, swakelola desa, kedua, kerjasama antar desa, yang ketiga, kerjasama dengan desa pihak ketiga, lalu yang keempat, pembangunan desa yang berasal dari program sektoral atau daerah harus mengikuti aturan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pemantauan pembangunan desa dengan cara yang pertama, mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, menelaah dan memberikan umpan balik atas laporan APB Desa. Lalu yang ketiga, mengevaluasi perkembangan pembangunan desa. Yang keempat, memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa. Ketahanan masyarakat desa. Ketahanan masyarakat desa bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kemakmuran desa dengan memperhatikan 3 aspek utama. Adapun untuk aspek yang pertama yaitu kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Aspek yang kedua yaitu aspek imaterial atau tradisi, nilai, dan kearifan lokal. Lalu yang ketiga, kesadaran konektivitas desa dengan wilayah lain. Prinsip pengembangan ketahanan masyarakat desa.
Ketahanan desa dikembangkan dengan 5 prinsip. Pertama, berbasis tradisi budaya lokal. Kedua, mendorong kemandirian desa. Ketiga, demokratis atau partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Keempat, berlandaskan keadilan. Yang kelima, taat terhadap hukum. Lalu, strategi pengembangan ketahanan masyarakat desa. Strategi pengembangan ketahanan desa mencakup 5 hal. Yang pertama, pendekatan sosial ekonomi dan politik desa. Kedua, pendampingan masyarakat oleh tenaga ahli. Ketiga, pembutuhan kader desa untuk kepemimpinan berkelanjutan. 4. Pengembangan kelembagaan berbasis komunitas. Yang kelima, kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk selanjutnya yaitu agenda strategis pengembangan ketahanan masyarakat desa. Agenda utama dalam pengembangan ketahanan desa mencakup 4 hal. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pembelajaran demokrasi desa. Ketiga, pendidikan hukum dan advokasi. Keempat, pembentukan pusat kemasyarakatan atau community center. Melalui strategi dan agenda ini, desa dapat mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan ketahanan sosial yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, yaitu saran dan kekurangan buku. Sebagai saran dari buku tersebut, dalam buku tersebut sebaiknya mencantumkan sumber atau referensi untuk menunjukkan kredibilitas dari isi buku tersebut. Dan juga yang menjadi kekurangan dalam buku tersebut yaitu kurang diperhatikannya berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga banyak ejaan bahasanya kurang tepat. Yang kedua, dalam buku tersebut kurang memberikan antusiasme untuk membaca kepada pembaca karena kemungkinan tidak adanya seperti ilustrasi gambar berkaitan dengan sistem pembangunan desa dan ketahanan masyarakat desa. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.